Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramli, NIM 416183100047, Fakultas Teknik Industri, Universitas Mercubuana. Di sini, saya akan mempresentasikan uraian secara singkat mengenai isi dari materi pada modul pertemuan ke-10 dengan judul Mengupas Makna Pancasila Sila ke-1. Latar belakang atau alasan yang mendasari saya untuk menyampaikan materi pemahaman mendalam mengenai sila ke-1, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, adalah saya menyadari betapa kurangnya rasa persatuan dan toleransi antar sesama warga negara Indonesia dikarenakan perbedaan keyakinan dan agama. Alasan yang kedua yaitu memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk memahami lebih mendalam arti dan makna Pancasila, sila pertama. Baik, mari kita lanjutkan ke topik utama video berikut. Arti sila ketuhanan yang Maha Esa. Arti sebuah kata ideologi ketuhanan yang Maha Esa sebagai berikut. Kata ketuhanan terdiri dari 3 kata, yaitu kata ke merupakan sebuah subjek kata untuk mengkategorikan kata sifat. Lalu kata Tuhan merupakan objek dalam penggambaran kata tersebut, dan kata an atau nan adalah imbuhan kata untuk mengkategorikan kata sifat atau menguatkan kata sifat tersebut. Sehingga kata ketuhanan adalah kata sifat yang menggambarkan sifat-sifat Tuhan. Lalu untuk kata yang adalah kata sambung untuk menegaskan kata berikutnya, dan kata maha adalah tiada tanding, mutlak ataupun absolut. Dan kata esa adalah satu, tiada duanya, tidak beranak dan diperanakan. Sehingga ketuhanan yang Maha Esa adalah sifat Tuhan yang berdiri sendiri, tidak beranak dan diperanakan. Oke, next. Selanjutnya adalah makna sila ketuhanan yang Maha Esa. Makna dari sila ini adalah 1. Percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang kedua, hormat dan menghormati serta bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup. Ketiga, saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Keempat, tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaannya kepada orang lain. 5. Rasa ketuhanan yang Maha Esa bukan berarti warga Indonesia harus memiliki agama monoteis, namun frasa ini menekankan keesaan dalam beragama, yang artinya boleh beragama dengan ideologi bahwa Tuhan tersebut hanya satu. Oke, next. Negara Indonesia didirikan atas landasan moral luhur, yaitu berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, yang sebagai konsekuensinya maka negara menjamin kepada warga negara dan penduduknya untuk memeluk dan untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, seperti pengertiannya terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ketiga, yang antara lain berbunyi atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan juga pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya. Oke, next. Implementasi ketuhanan yang Maha Esa. Isi butir-butir sila ke-1 adalah 1. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kedua, warga Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga,
mengembangkan sikap hormat, menghormati, dan bekerja sama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Keempat, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kelima, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia tersebut dengan Tuhan Yang Maha Esa. Oke, next. Sila pertama, ketuhanan Yang Maha Esa. Negara wajib untuk menjamin kemerdekaan setiap warga negara tanpa diskriminasi untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya dengan menciptakan suasana yang baik. Dengan menciptakan suasana yang baik tersebut, maka menjalankan tugasnya untuk meningkatkan kesejahteraan umum sebagai tanggung jawab yang suci. Memajukan toleransi dan kerukunan agama. Oke, next. Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai asas universal adalah ketuhanan Yang Maha Esa yang mengandung kebenaran universal, artinya diakui oleh umat manusia dari zaman purbakala sampai kepada zaman modern dewasa ini. Walaupun bentuk dan isinya tidak sama, dan pada setiap zaman itu terdapat pula sementara orang yang tidak memperhatikan atau mengabaikan dan tidak mengakui atau mengingkarinya. Menurut keyakinan bangsa Indonesia, bila setiap orang bebas merenungkan dan berpikir, maka orang itu tentu mengakui adanya Tuhan. Karena setiap orang yang menginsafi bahwa ia sebagai manusia tidak menciptakan dirinya dan tidak menguasai jalan hidupnya sendiri, hidup matinya pada tingkatan terakhir berjalan di luar kehendaknya, maka hal tersebut adalah kehendak dari Tuhan Yang Maha Esa. Oke, next. Kesimpulan, kita sebagai warga negara Indonesia mempunyai ideologi ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga sudah semestinya memiliki rasa toleransi dan persatuan yang kuat. Tidak sepantasnya mengakui warga negara Indonesia jika tidak memiliki agama atau tidak meyakini sila kesatu ketuhanan Yang Maha Esa, karena bertolak belakang dengan ideologi Indonesia. Oke, terima kasih atas waktunya untuk mendengarkan dan memahami sedikit materi yang saya sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next my video.